Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Sari Sopandi dari kelompok 2, kelas RMIK 5C. Pada video kali ini, saya dan dua teman saya, Wawang Novalita dan Muhammad Naufal Putra, akan menjelaskan mengenai perancangan dari sistem informasi reka medis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Menurut Wikipedia, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Sedangkan reka medis itu, menurut Permenkes nomor 209/Menkes/per/3/2008, reka medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintahan maupun swasta. Jadi, sistem informasi reka medis adalah salah satu bagian dari sistem informasi fasilitas kesehatan. Informasi reka medis adalah data yang berisi tentang data diri beserta riwayat pasien agar membantu kesembuhan pasien dengan maksimal. Reka medis juga harus terus diperbarui sesuai dengan kondisi pasien terkini. Yang akan saya jelaskan mengenai perancangan sistem tersebut adalah basis data, di mana basis data itu yaitu kata basis yang berarti markas, gudang, atau tempat berkumpul. Sedangkan data yaitu fakta yang memiliki suatu objek yang direkam dalam bentuk gambar, suara, angka, huruf, simbol, teks, atau kombinasinya. Dalam kata lain, basis data yaitu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan di organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ada yang menyebutkan juga bahwa basis data yaitu kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Pemodelan basis data. Untuk pemodelan basis data atau sistem dalam database, kita dapat menggunakan model IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Karena hal ini relatif kompleks. IRD memiliki 3 notasi. Yang pertama, ada entitas. Entitas yaitu sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Entitas ada yang bersifat konkret dan ada yang bersifat abstrak. Contoh, entitas yang bersifat konkret yaitu orang, buku, pegawai, perusahaan, dan lain-lain. Contoh entitas yang bersifat abstrak yaitu kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan lain-lain. Notasi kedua yaitu atribut. Setiap entitas memiliki elemen yang disebut atribut dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Atribut juga biasa disebut dengan field. Notasi ketiga yaitu relationship atau relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Notasi keempat yaitu dimensi. Dimensi adalah hubungan antar entitas. Dimensi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Notasi kelima yaitu dimensi. Dimensi adalah hubungan antar entitas yang berbeda.
melakukan pembuatan IRD. Yang pertama, kita harus menentukan entitas yang akan terlibat untuk menentukan tabel. Di sini kita memiliki 3 entitas. Yang pertama, pasien, dokter, juga obat. Kemudian, yang kedua, menentukan atribut dari masing-masing himpunan entitas. Juga tentukan primary key dari setiap atribut yang dimiliki entitas. Pada entitas pasien, di sini kita memiliki 4 atribut. Yang pertama, ada nomor rekam medis sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, serta alamat. Pada entitas dokter, kita juga memiliki 4 atribut. ID dokter sebagai primary key, nama dokter, jenis kelamin, serta alamat. Untuk obat, kita di sini memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID obat sebagai primary key, harga, stok obat, kategori, serta nama obat. Kemudian, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada, yang menghubungkan dari entitas pasien dengan dokter, yaitu relasi di rekam medik. Ketika pasien mendapatkan pemeriksaan oleh dokter, pasien direkam medik oleh dokter. Di relasi rekam medik itu sendiri ada 3 atribut yang diambil dari ID dokter, nomor rekam medis, dan diagnosa, yaitu hasil pemeriksaan. Kemudian, pasien dan dokter juga dihubungkan dengan resep, karena setelah menjalani pemeriksaan, dokter akan memberikan resep kepada pasien. Pasien juga akan dihubungkan dengan obat melalui resep tersebut, karena mendapatkan resep. Kemudian, dokter dan obat juga dihubungkan melalui resep, karena dokter akan mencatat resep dari obat itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk perancangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wawang Novalita dan Muhammad Naufal Putra, yang akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD, juga desain user interface. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawang Novalita dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang desain sistem. Desain sistem merupakan penggambaran dan pembuatan sketsa atau penggaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan. Di sini ada DFD, Data Flow Diagram, merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami baik oleh pembuat maupun oleh pemakai program. Di sini ada DFD level 0. Diagram konteks merupakan diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Cara membuatnya, yang pertama, tentukan nama sistemnya. Yang kedua, tentukan terminator apa saja yang terkait dalam sistem. Yang ketiga, tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari dan atau ke sistem. Gambarkan diagramnya. Diagramnya seperti ini. Jadi ini ada pasien. Di DFD level 0 ada 2 entitas dan 1 proses. Di sini entitas pertama ada pasien, yang kedua ada pimpinan, terus
Di sini ada prosesnya sistem informasi rekam medis. Terus di sini ada DFD level 1. Di sini ada pasien. Pasien diproses, ada kartu pasien lama sama data pasien baru. Langsung ke pendaftaran. Di sini ada pasien baru atau pasien lama. Kalau misalkan kartunya sudah ada, langsung ke pasien lagi. Udah dari pasien kan menerima kartu pasien, diberikan ke pemeriksa. Lalu dari pemeriksa diberikan resep dan struk biaya kartu pasien. Lalu struk pembayaran resep baru diberikan kepada pemberian biaya dan obat. Setelah itu, biaya dan resep akan kembali lagi kepada pasien. Biaya dan resep akan dilaporkan ke pendapatan. Data pendapatan akan dibuatkan laporan langsung. Sesudah ini laporan pendapatan ada kepada pimpinan, dan laporan kunjungan pasien juga dilaporkan kepada pimpinan. Saya akan menjelaskan tentang interface design. Interface design merupakan suatu proses dalam mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Kemudian untuk mendefinisikan cara di mana penggunaan akan berinteraksi dengan sistem, atau bagaimana memberikan input dan mendapatkan output, serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintahnya. Nah, di sini ada contoh dari tampilan login. Sini terdapat username, ada password, ada lupa password dan login. Lalu kemudian di sini udah masuk ke halaman utamanya. Di sini ada perintah master, tracer, laporan dan pengaturan. Di dalam master sendiri terdapat pendaftaran, rekam medis, dan ada obat. Kemudian di submenu laporan, untuk di submenu laporan ada sensus harian Rajal, sensus pendaftaran Rajal, sensus harian Ranap, laporan harian Ranap, laporan harian Vika, laporan harian OP, sensus lab, sensus harian UGD, sensus radiologi. Dan di pengaturan ada edit, akun, serta keluar. Kemudian di menu tracer ada nomor RM. Kita tinggal masukin nomor rekam medisnya. Kalau misalkan udah terdaftar di database, otomatis nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, udah pasti langsung keisi. Nah, di sini untuk pengirim RM-nya didata oleh yang akun login tadi, akan tercatat nama dari perekam medisnya. Sini ada tanggal kirim ke poli yang dituju. Terus ada status RM-nya apakah sudah lengkap atau tidak, dan ada cara bayar. Kalau sudah tinggal disimpan. Kemudian di sini ada sistem informasi rekam medis, ada form rekam medisnya. Kita tinggal ngisi nomor rekam medisnya aja. Di situ pasti langsung nama, alamat, golongan darah, umur, jenis kelamin, sama tanggal daftar dan tanggal lahir, udah pasti otomatis keisi. Untuk yang ininya ada pemeriksa dari dokter yang memeriksa atau tugasnya, apakah dia punya alergi atau tidak. Langsung ada
diagnosa. Ada diagnosa 1, 2, dan 3. Kemudian ini untuk contoh sensus, laporan sensus harian Raja. Oke, terima kasih. Wassalam.